Halo, ketemu saya lagi dengan Rini Lenry di Prancis. Oke, untuk hari ini saya mau sharing pengalaman selama saya di Prancis. Oke, sebelumnya saya itu sampai di Prancis tahun 2019 Oktober. Tepat hari ini itu genap 2 tahun saya tinggal di Prancis. Terus saya pernah kembali Desember pada saat ibu saya meninggal tahun 2019 Desember lalu. Terus di sini pengalaman saya pertama kali itu yang berbeda culture-nya. Terus kedua makanannya. Terus ketiga musim. Di Indonesia musim hanya 2 musim, tapi di sini 4 musim, yaitu ada musim gugur, musim dingin, musim panas, ada satu lagi juga musim salju. Itu tuh berbeda banget. Apalagi sekarang ini nih ya, udah masuknya antum. Jadi musimnya gugur, tanaman tuh semuanya pada rontok semua. Warna-warna mungkin yang udah pernah ke luar negeri tahu ya, warna dari si daunnya itu berwarna-warni, ada yang orange, ada yang coklat, ada yang merah gitu, yang tadinya hijau semuanya berubah. Terus apalagi ya, hujan sebelum sebelum salju, musim salju pasti hujan terus setiap hari. Terus cuacanya itu dinginnya itu bisa dari 22 degree 18, saat ini hari ini Jumat itu 7 degree atau 7 derajat. Yang dimana kalau berpakaian juga harus double ya, dari kaos kaki kadang-kadang pakai yang tebel aja tuh kadang masih suka dingin. Baju itu harus double di dalam, terus penghangat ruangan itu harus nyala. Terus pokoknya berbeda banget. Terus makanannya di sini lebih ke western. Mungkin kalau yang udah sering makan western lebih kayak spaghetti, terus lebih ke raclette, lebih ke sup-sup yang itu beda banget, beda sama sup Indonesia. Terus di sini nggak pernah ada yang namanya pedas. Kalau pedas paling jatuhnya ke powder chili itu, apa sih, cabe cabe kering ya, cabe kering atau cabe yang sudah di blender halus yang udah bubuk. Biasanya mereka kalau mau pedas pakai itu atau pakai lada yang pedas itu. Musim dingin gini juga mereka lebih minum wine ya, walaupun sehari 1 gelas. Terus jarang ada yang keluar kalau nggak ada perlu. Rata-rata tuh di sini pun restoran mungkin akhir bulan ini tuh banyak yang tutup. Jadi bukannya nanti tahun depan April pada saat musim spring ya, spring itu pergantian musim spring mau ke panas. Terus orang-orangnya gimana? Orang-orangnya di sini cuek, tetangga juga cuek. Kalau yang kenal ya negor, tapi nggak berbeda dengan Indonesia. Mereka tuh lebih ramah dan lebih yang apa sih? Ada sih yang ramah gitu. Oh, ayo kita ngadain acara ini. Ada gitu banyak. Tapi beda banget sama di Indonesia ya. Di Indonesia itu lebih apa ya? Lebih senyumnya lebih, terus orang-orangnya lebih lego, apa, lebih friendly lah. Terus di sini kalau belanjaan kebenaran di sini ada pasar pagi ya, itu setiap hari Minggu, kadang hari Jumat juga ada, nggak jauh dari sini. Kayak hari ini aku beli beberapa pakaian untuk musim dingin ya, karena size-nya udah nggak sama sama yang sebelumnya. Dulu kecil banget sampai akhirnya kemarin pakai baju yang warna kuning itu kesempitan sebenarnya, tapi karena saya belum ada waktu untuk belanja baju dingin, jadi ya itu jaketnya juga pokoknya stylenya ya semampunya saya, karena kan saya bukan orang fashion banget gitu.
Terus eh apa ya lagi ya, pokoknya kalau musim dingin gitu pengennya tuh makan. Terus yang saya suka pada musim dingin itu lebih ke makanan cheese, terus pakai daging sapi, daging sapi yang udah diiris tipis-tipis gitu, terus di atas sapi gitu, namanya raclette. Terus ada juga fondue. Fondue itu sama roti yang dipotong-potong kecil, potong-potong dadu kecil, terus ditusuk kayak pakai tusukan sate gitu, terus diolesin di atas keju yang meleleh gitu. Terus sama pokoknya ada makanan, ada cemilannya juga gitu, kayak semacam olive yang buahnya itu dimakan, itu enak banget. Terus minum wine buat penghangat badan. Terus ada api unggun yang aku suka. eh Kalau summer saya lebih sukanya bisa nanam-nanam, misalnya tanaman yang sekiranya di sini agak mahal gitu, yang kita konsumsi tiap hari, cabe misalnya, atau sayuran kangkung gitu-gitu ya. Yang terus apa ya? Kalau musim yang lainnya sih nggak terlalu itu ya. Kalau summer itu lebih seneng juga ke gunung, naik ke gunung. Tapi bukan main salju. Kalau summer itu kebalikannya main salju ya. Kita lebih kayak rondoni itu, jadi keliling ke atas atas gunung, lebih ke trail. Terus kita ngeliat keliling, round kan, keliling maksudnya. Terus kita ngeliat apa sih, suasana dari atas itu, perbukitan, pegunungan, perumahan itu bisa kelihatan kadang-kadang. Terus aduh, banyak juga ya harga sih ya, harga ke pakaian dan makanan yang aku bikin shock banget. Mungkin kalau musim dingin atau musim itu udah nggak kaget lagi, awal-awal aja. Terus hmm, di sini teman-temannya gimana? Teman-temannya asik, mereka asik, mereka baik, mereka lebih apa ya? Yang aku senang dari mereka tuh lebih baik ketemu di luar. Misalnya kita ke restoran ngopi, terus misalnya lagi musim panas kita kemana liburan, terus piknik, terus kita ke gunung yang aku bilang tadi, ke Londonnya itu. Terus apa ya, berbagi lah gitu, misalnya saya punya cabai ini, saya punya ikan asin ini, mereka punya terasi atau itu, mereka saling kirim-kiriman, atau mereka main ke sini atau saya main ke sana. Terus di sini lebih independen, lebih mandiri, bener-bener mandiri semuanya, dari cari uang. Mungkin ada pasangan yang sama-sama cari uang. Terus kedua, buang sampah nggak kayak di Indonesia ya. Mungkin kalau di Indonesia itu lebih pada ke rumah gitu, masuk ke rumah orang-orangnya itu ngambilin sampah. Kalau kita enggak, jadi sampahnya itu di dalam, apa yang ada di dalam rumah. Misalnya hari Senin dan Jumat itu berbeda tempat sampah. Misalnya Senin itu lebih ke sampah, ke kertas-kertas atau ke botol-botol, tapi kalau ke Jumat itu lebih recycling. Misalnya recycling itu botol yang recycling bisa diolah lagi, terus sayur-sayuran jadi satu gitu. Kalau kardus-kardus itu berbeda. Kita taruh di depan tempat sampahnya di pinggir jalan, nanti mereka petugas itu datang untuk ngebuang sampah-sampah itu ke tempat tujuan terakhir. Terus gimana kalau ke rumah temen, terus naik apa? Di sini aku ada itu sih bis, karena kan di sini aku nggak punya surat izin bawa motor ya. Ada pun yang bilang katanya bawa motor yang ukurannya nggak terlalu besar, maksudnya kayak motor-motor bebek gitu, itu tuh nggak pakai surat izin bisa. Tapi saya takut ya jalanan di sini. Terus kenapa nggak mau belajar, mau nyetir mobil? Satu, takut. Kedua,
bikin SIM itu udah nggak mudah di sini. Seperti ngurus visa aja, dokumennya banyak banget, dan kode-kodenya, rambu-rambunya mungkin juga sama kayak di Indonesia, harus bener-bener hafal. Terus gimana waktu sekolah di Prancis, aku beneran dapet free ya dari apa sih namanya, dari lebih dari government di sini ya, lebih ke departemen government sini ngasih ngasih gratis karena status istri dari apa, suami orang Prancis itu. Kedua mungkin awalnya saya pindah ke sini kan dites juga bahasa, jadi mereka ingin saya masuk ke kelasnya itu. Terus itu sampai berapa kelas? Ada 2 kelas sebenarnya. Jadi itu kehitungannya lebih ke diploma 1, diploma 2. Nah, diploma 2-nya itu aku nggak lulus di tes nulis. Oral masih oke, tapi nulis karena nggak gampang. Terus ada yang lainnya, kalau orang pada ngomong bahasa Prancis ngerti nggak? Ngerti, tapi nggak 100%. Kadang saya juga masih nanya maksudnya apa. Mungkin kayak seperti bahasa Inggris pertama-tama saya belajar juga kayak gitu loh. Terus saya rajin-rajin nulis, translate dari aplikasi. Terus kadang nanya suami, ini bener nggak tulisannya kayak gitu. Tapi kalau untuk bacanya lebih kayak gimana ya, karena tulisan sama bacanya itu berbeda. Terus kalau misalnya ada yang nanya nyari kerjaan di sini, aduh, aku nggak rekomen deh. Masalahnya walaupun gajinya gede, itu biaya hidup tuh lebih gede, pajaknya besar, terus apalagi ya, culture-nya berbeda, orang-orangnya berbeda, harus semua serba sendiri. Kalau ada apa-apa serba sendiri, kecuali kita ada keluarga ya di sini, itu berbeda lagi. Ada temen yang benar-benar tulus nolong. Kadang kan ada yang mau nolong tapi ada yang ibanya atau gimana. Terus no comment deh kalau masalah itu. Terus apa ya, kalau sekolah di sini mahal ya, sekolah di sini mahal. Untuk kedepannya mungkin insya Allah tahun depan saya pulang ke Indonesia buat ngambil kelas yang kedua, karena di sini mahal untuk manggil privat guru bahasa Prancis. Karena saya pengen lebih ngomong daripada nulis, karena nulis itu aduh buat saya apa ya, kayak yang aduh susah banget deh kalau dibilang tulisan sama bacanya tuh bener-bener beda sama bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kita ngomongnya apa tetap tulisannya sama gitu, kalau bahasa Prancis tuh beda. Kayaknya udah itu doang ya. Sorry, udah masuk sore jadi agak bikin ngantuk mata. Di sini berbeda 6 jam ya, setiap season itu berbeda. Misalnya kayak pergantian musim dingin, musim panas ke musim dingin, misalnya itu bisa maju 1 jam atau mundur 1 jam. Itu salah satu kayak gitu. Saya juga sempat kaget pas dilihat dari handphone sama di jam dinding itu berbeda. Terus apalagi ya, kemarin ada yang nanya itu ulang tahun kayak gitu kalau di sini kayak gimana. Di sini ulang tahun itu lebih kekeluargaan ya. Kita juga ngundangnya orang-orang yang benar-benar terdekat aja, nggak semuanya saya undang karena kayak corona kayak gini kan juga kita harus keep distance, maksudnya harus agak jaga jarak gitu juga. Terus kita harus nanya sama
yang datang itu divaksin atau enggak, pernah kena corona enggak, punya corona enggak, karena kan kita mikirin ada anak-anak kecil juga. Terus itu di sini kalau ulang tahun itu kita misal masak, bikin barbecue gitu. Nah nanti salah satu dari teman kita suka nanya, kamu mau dibawain apa gitu. Misalnya kadang ada yang bawa champagne, ada yang bawa wine, ada yang bawa ayam buat di barbecue, ada juga yang ngasih kue, ada yang macam-macam. Ulang tahun gak ulang tahun di situ begitu. Jadi tuh mereka kalau kita diundang lagi ya kita kayak gitu juga, nggak 100% kita traktir semuanya. Kalau di sini nggak ada traktiran. Misalnya ke restoran ulang tahun, ya udah kalau pertamanya kita datang ya udah gitu. Kalau emangnya si yang pengundangnya itu mau apa sih, mau mengajak kita untuk bayarin kita, itu beda-beda lagi ya. Kalau di sini lebih ke masing-masing, nggak ada yang namanya kita tuh dibayarin gitu-gitu, beda. Terus masalah harga pakaian itu sama makanan, aduh mahal banget. Misalnya kayak kaos kayak gini, kalau di Indonesia ini bisa sekitar 250 atau 150. Sama aja sih kalau beli ini misalnya kayak di supermarket, di market, maksudnya kayak di pasar gitu. Satu kaos gini tuh bisa 10 euro, kadang ada yang 8 euro, tergantung yang jualnya. Karena kan mereka juga harus bayar lagi tempat ya. Gitu. Terus kayak semacam stocking kayak gini nih. Stocking kayak gini, ini kebenaran aku dapet harga 3 euro. Ini di pasar tadi pagi sama adik angkatku ya, orang sini. Ini 3 euro, aku beli 2 ini. Terus aku beli kaos ini tadi pagi. Terus sama baju ini. Tuh. Gitu. Ini buat dalaman aja sih sebenarnya, bukan fashion ya. Kita tuh di sini tuh nggak ada yang mikirin fashion atau mikirin yang namanya gitu, kecuali beda ya, kita mau undangan misalnya acara kayak party apa Halloween atau party apa gitu-gitu, misalnya undangan acara pernikahan, acara ulang tahun kayak gitu, kita just sesuaiin fashionnya pada season, bukan fashion tapi season itu kayak semacam waktunya winter, summer itu pakaiannya berbeda kan. Dan aku orangnya simple, nggak butuh yang namanya mahal-mahal. Terus selama nyaman dipakai ya itu. Terus ya dapat kayak gini aja sih, sama yang kayak gini-gini aja gitu, nggak yang ada yang spesial. Terus jaket juga aku ke Coach itu maksudnya kayak luaran itu kita tuh nyari yang nyaman, yang bener-bener dingin loh, bukan karena colornya atau warnanya. Itu kita nggak peduli mau nggak matching atau gimana. Mereka tuh nggak ada yang masa bodoh gitu, nggak ada yang peduli orang-orang sini. Ya lo mau dandan apa aja selama masih sopan, masih nyaman, ya udah dandan gitu. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Bagus sih ngasih masukan, cuma kadang-kadang gimana ya, kita juga ngelihat lokasi lah gitu. Kalau di sini orangnya ya kayak gitu, simple. Kayak semalam saya ke pub gitu, kayak pub itu tempat orang dimana mah orang Inggris ya, tempat tapi itu adanya di Switzerland, Geneva. Ya pakaiannya yang gitu, kita di dalam mah pakai kaos-kaos kayak gini, pakai celana biasa, pakai sepatu boots. Nah boots itu bukan fashion, tapi kita lebih ke karena dingin ya, jadi lebih kehangat gitu loh, bukan karena fashion. Juga baju ini itu karena buat dalaman. Nanti di dalam pubnya itu kayak di restoran itu kita tuh udah nggak pakai yang namanya jaket itu, mau warna apapun, mau nyegah nyamuk, yang penting satu nyaman di badan, itu aja. Aku nggak marah ya sama yang tadi komen. Kalau kamu berpikir saya marah, itu ya terserah kalian, gitu aja. Cuma kadang-kadang ya maaf gitu, harus dimengerti kalau di sini tuh kita bukan ngelihat fashion gitu. Orang yang tinggal di sini, kita cari uang aja itu susah ya, apalagi kita mau fashion gitu loh, mau dandan, mau pakai apa. Yang penting muka, dandan, pakaian nyaman, dilihatnya oke, ya udah. Mau masalah warnanya nggak matching apa,
Itu tergantung orangnya. Kembali lagi kayak di Indonesia, bajunya kalau itu ya pakainya dress, ya udah dress gitu, yang sopan. Sama aja di sini juga kayak gitu. Jadi nggak usah ada yang oh bajunya ini nggak cocok warnanya, kita nggak peduli, we don't care mau fashion seperti apapun gitu, yang penting sopan, itu aja intinya, dan nggak ganggu sama sesama gitu. Terus apa ya, ada juga sih gitu, kasih masukan yang positif itu bagus, tapi kadang positif mereka nggak mikir dulu itu pertanyaan itu membuat orang itu nyaman atau enggak, membuat orang itu marah atau enggak gitu loh. Cukup pertanyaan, oh harusnya warna ini di ini loh, bukan ini nih. Kalau saya jujur aja orangnya simple ya, simple dari dulu, dari saya brojol mungkin, dari saya keluarga yang simple, gak neko-neko. Bukan karena posisi saya di sini saya harus dandannya begini juga, enggak. Saya juga nggak bilang kalau saya posisinya pada saat ini saya di atas, enggak. Posisi saya tetap sama, tetap sama. Apa yang saya pakai, apa yang selama saya dapat ini, itu bukan karena rasa bangganya saya nggak bangga sama diri saya sendiri. Saya bangga sama suami saya karena suami saya yang nafkahin saya, itu aja gitu. Jadi kalau kalian berpikirnya negatif, maaf. Kalau kalian ya berpikir saya di sini begini-begini enak-enakan, enggak, karena di luar sana masih ada yang nggak seberuntung saya. Dulu saya susah, emang ada yang nolong saya? Nggak ada. Yang bisa nolong saya itu bisa dihitung dari saya zaman SMP ya, saya bisa sebutin namanya saat ini. Kalau ada salah satu dari teman saya nonton ini, misalnya vlog ini saya upload, mereka mungkin tahu siapa yang pernah nolong saya, yang bener-bener nolong, yang bener-bener tulus nolong saya dari saya SMP. Itu tuh dibilang jarang. Saya lebih ke mandiri, sampai jualan pernah di sekolah, di SMP. Terus apa sih, saya berhenti sekolah SMA, saya ngalamin. Jadi kalau yang dibilang di sini apa yang saya tinggal sekarang saya ngerasa nyaman, enggak, karena ini nggak akan dibawa mati ya. Suatu saat kita meninggal itu semua ini tuh nggak ada yang dibawa mati. Jadi apa yang saya dapat sekarang ini ya karena itu usaha suami, bukan usaha saya buat YouTube kayak gini buat pengalaman sharing. Sorry nih, dari omongan awal sampai ini jadinya mencela-mencela kayak gini, jadi kesana kemarin karena saya udah capek ya denger kayak gitu. Maksudnya orang tuh berpikirnya saya tuh di sini enak aja, enggak, sini deh gitu, kalian biaya sendiri ke sini biar tahu rasanya di luar negeri tuh kayak gimana. Gak gampang, kita tuh berjuang di sini tuh, orang yang tinggal di sini tuh semua orang pejuang mencari receh, sama kayak kita di Indonesia, sama pejuang. Cuma bedanya di sana makanan mereka lebih murah, tapi gajinya kecil. Kalau di sini gaji besar, makanannya apa-apanya serba mahal. Jadi maaf kalau saya berpakaian ya seperti ini. Kalau fashion saya di sini, kalian bisa kok unfollow saya, unfriend saya kalau nggak suka. Kalau kalian suka, monggo silakan. Tapi kalau yang masalah fashion saya begini-begini saya dirubah, nggak bisa, karena saya juga uang saya limit gitu. Saya lebih mementingkan orang keluarga daripada fashion saya sendiri gitu. Baju mana ada saya yang mahal, nggak ada. Semuanya serba yang nggak di bawah, nggak ada yang 100-an. Kalaupun 100-an itu handphone, kapan lagi itu pemberian suami ulang tahun. Terus misalnya yang baju misalnya harga 100, saya cari diskon yang harganya dari minus 40% jadi berapa persen. Selalu ya, semua yang berbau-bau tentang sepatu, baju, apapun saya nyari diskon dan yang murah. Nggak pernah saya yang pakai branded. Lipstick nih, kalau mau kalian lihat, saya pakai Kiko. Ini harganya cuma 8 euro. Nothing compare the branded yang lain. Saya ngomong-ngomong, pokoknya maaf sekali lagi kalau yang ada komen tentang fashion, tentang kehidupan saya,
please kalau kalian nggak tahu saya jangan judge saya kayak gini gitu, karena buat saya itu tulisan kayak gini tuh aneh gitu loh, dari yang komen ini komen itu. Kalau komen yang baik-baik positif ngebangun, jangan kan di sini ya kalian pikir saya di sini cuma nunggu suami aja gitu. Enggak, saya di sini tuh sesama teman aja ya gitu. Saya bikin tempe, saya jual sama temen. Saya punya apa, kita misalnya aku bisa bikin apa, saya jual gitu loh. Jadi enggak yang duitnya itu bukan karena dari suami aja gitu loh. Itu pun uang dari suami, uang jajan saya sendiri, saya sisain, ditabung, dikasih ke orang tua, dikirim bantu keluarga itu. Jadi please mulai sekarang introspeksi diri kalian sendiri. Jadi nggak usah ngelihat oh ini begini nih orangnya begini, nggak usah kayak gitu. Jadi lebih memperbaiki diri sendiri aja daripada komplain tentang pribadi orang lain, cara berpakaian, makan. Udahlah ya, saat ini kita masing-masing aja gitu. Bukannya saya ngomong kayak gini, ngomong kasar atau gimana, maaf, sekali lagi maaf, saya nggak ada maksud kayak gini. Saya juga udah capek dengernya. Ada aja gitulah, nggak mungkin, nggak usah saya publis siapa namanya, kata-katanya apa kayak gitu nggak usah saya publis gitu. Jadi kalau kalian mau ngeritik orang, kritik diri kalian sendiri, perbaiki diri kalian sendiri, baru kalian memperbaiki diri orang lain. Gitu aja pesannya. Terus ini saya tutup ya mengenai kayak gini-gini passion kayak segala macam. Terus kita lanjut ke giveaway. 70 subscriber akan saya kasih satu giveaway. Karena saya tetap targetnya 100 subscriber, tetap 2 pemenang. Mungkin akan lebih ya gitu. Kalau saya dapat misalnya lebih dari 100 subscriber, ya amin. Berarti itu rezeki saya akan sharing juga ke pemenang. Jadi please tolong di-share. Ambil yang positifnya dari video ini, terus di-share, di komen next vlognya apa, terus nanti udah 70, 2 hari atau 1 hari sebelumnya saya random pemenangnya, karena kan nggak bisa dipilih sesuai nama ya, itu harus random. Siapapun pemenangnya nanti saya akan kontak. Please tulis nama kalian di komen Instagramnya. Nanti saya akan masukin di inboxnya gitu, karena saya nggak bisa kasih nomor pribadi saya. Oke, gitu aja pengalamannya dari A sampai Z, dari tempat saya pengalaman saya tinggal di sini sampai saya harus ngomong masalah kayak gini. Ya maaf sebelumnya, mungkin kalau ada yang tersinggung, mohon dimaafkan dari lubuk hati saya minta maaf. Oke, selamat sore, gitu aja. Bye bye.